Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Opai SB dimanapun Anda berada, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya coba akan mengomentari yaitu tentang kasusnya seorang ustadz yang ada di Jember, pengasuh pondok pesantren Al Jalil 2 Jember, Jawa Timur, yaitu Ustadz Fahim Mawardi. Seperti yang kita ketahui bahwa si Ustadz ini sekarang sedang berurusan dengan penegak hukum yang ada di negeri kita, tentunya negeri tercinta, tanah air kita, satu nusa, satu bangsa, tanah air Indonesia gitu. Jadi si Fahim ini diduga, bahkan bukan diduga ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mengenai kasus dia dengan beberapa, ya karena lebih dari satu orang, dengan beberapa santriwati ya, terutama santri wanita. Kalau santriwati, santri wanita. Nah, si Ustadz Fahim ini seperti yang kita fahami semua bahwa dia dilaporkan oleh istrinya sendiri. Karena banyak kejanggalan, kecurigaan dari istrinya sendiri kepada kita jangan panggil Ustadz, panggil aja si Fahim, si tukang nikah Daud. Dulu Fahim mengatakan itu fitnah, itu tidak benar, itu tidak sesuai fakta dan data. Dulu waktu pertama kali ditangkap kepolisian, digerebek tuh, sampai dia bersumpah kalau saya melakukan pencabulan terhadap santrinya, saya akan berjalan jongkok dari Jember sampai ke Jakarta. Dan bukan hanya itu, sambil telanjang. Menurut pikiran waras kita sebagai orang waras tentunya, kira-kira pantas tidak seorang ustadz panutan jamaahnya tentunya, punya pesantren yang entah itu sanatnya dari mana, saya nggak tahu, mengatasnamakan pesantren, banyak santrinya, berkata seperti itu sambil berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta sambil telanjang. Pantaskah seorang ustadz berkata seperti itu? Saya yakin orang awam pun bisa menilai gak pantas lah. Lagi pula secara hukum gak ada yang hukuman begitu, gak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang gak ada hukuman jalan dari satu daerah ke daerah lain dalam keadaan telanjang. Ada juga kalau ketahuan zina ya, kalau dulu ya paling dirajam, dilempari sampai mati kalau orang yang sudah menikah. Ya kalau masih bujangan atau perawan ya dilempari sampai 100 kali kalau nggak salah. Ini tidak ada hukuman. Di kita paling penjara. Nggak ada hukuman jalan jongkok. Itu dasarnya dari mana? Hukum agama pun tidak ada seperti itu. Hukum negara pun tidak ada. Ini kalau menurut saya ini ngaco. Pangkat ustadz tapi ngaco. Mendingan saya yang bukan ustadz
Ngomong begitu mungkin wajar, tapi saya nggak akan. Apalagi orang berilmu, orang berpendidikan, orang berakhlak nggak mungkin berkata seperti itu. Itu hanya bahasa diplomasi. Sebenarnya narasi atau bahasa-bahasa seperti itu pernah juga dulu mencuat. Ada beberapa lah, salah satunya ada yang mengatakan, ini seorang pejabat mengatakan begini, kalau saya waktu itu kan dia di apa, jadi ini apa, diduga melakukan korupsi kan. Dia mengatakan begini, kalau saya korupsi, saya berani digantung di Monas katanya. Ini kalau pikiran akal waras, akal sehat, nggak ada hukuman digantung di Monas, nggak ada. Nggak ada, itu akal-akalan saja. Paling juga ditembak mati. Atau digantung, tapi bukan di Monas. Yang menentukan kan nanti pengadilan. Itu lagi pula hukuman korupsi itu nggak ada apa ya, digantung kalau nggak salah sih. Kalau nggak di penjara ya ditembak mati. Kalau kita nggak ada hukuman gantung, hukuman pancung tuh di kita nggak ada. Jadi bahasa-bahasa seperti itu, sumpah-sumpah seperti itu adalah apa namanya, satu alasan yang tidak masuk akal, juga tidak masuk ke dalam ranah hukum. Itu hanya akal-akalan saja. Ini asbak jauh banget dari tadi saya jongkok-jongkok mulu nih. Itu hanya akal-akalan saja. Sepintas kalau orang awam mengatakan seperti itu, wah, langsung ini benar nih kayaknya orang ini gak melakukan. Aduh, gak ada hukuman-hukuman seperti itu. Di kita tuh hukum penjara, hukum tembak mati buat koruptor ataupun bandar-bandar narkoba atau kejahatan-kejahatan berat lainnya seperti HAM, terus apa lagi, pembunuhan berantai, bandar narkoba, terus penjahat kemanusiaan, terus korupsi. Nah, itu ditembak mati. Kalau nggak ditembak mati, penjara seumur hidup, nggak ada. Cara gantung-gantung nggak ada. Setrum-setrum nggak ada. Mungkin zaman dulu atau di negara lain mungkin ada, di kita nggak ada. Dan pejabat kalau ngomong seperti itu aduh, masa nggak tahu hukuman-hukuman model apa di kita. Ya, itu yang pertama. Jadi si Fahim mengatakan jalan jongkok dari Jember ke Jakarta dalam keadaan telanjang itu hanya bullshit, tidak masuk kemana-mana. Dia omongannya bullshit, omongan nggak ada makna, nggak ada dagingnya, omongannya angin semua. Yalah, omongan kan angin. Ya maksudnya secara manawi dia nggak masuk kemana-mana omongannya. Ke hukum nggak masuk. Hukum apapun, hukum adat nggak ada yang gitu. Hukum agama, hukum negara itu kan cuma akal-akalan saja untuk mengelabui orang-orang awam. Sekarang ganti lagi nih si Fahim. Alasannya apa? Nikah Daud. Aduh, makin lucu. Sebenarnya dia sudah terjebak sebenarnya dengan alasan nikah Daud. Ya artinya dia tuh ya artinya melakukan. Cuman alasannya nikah Daud. Polisi kan akhirnya makin mendapatkan titik terang. Kalau ente si Fahim ngaku nikah Daud berarti melakukan itu. Lagi pula polisi sudah mengantongi 10 bukti termasuk rekaman desahan si Fahim di kamarnya. Di kamar yang dia juga suka bikin konten di situ. Ada 10 bukti yang sudah dipegang sama sama polisi, sama kejaksaan, sama pengadilan gitu. Jadi dia sangat sulit mengelak sebenarnya. Dia percuma. Bahkan ada 3 pengacaranya sudah mengundurkan diri. Malu katanya. Orang buktinya sudah ada, saksinya juga sudah ada. Ya.
Dia alasannya nikah Daud. Apa itu nikah Daud? Nggak tahu referensinya dia dari mana, sanadnya dari mana, ya kan? Dia katanya dia mengikut kepada madhabnya Daud Adh-Dhahiri kan. Apa? Eh, Syekh Daud ini kan dia dari kalangan ulama Syafi'i yang dia memisahkan diri karena berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tapi itu pun katanya ini saya belum jelas nih. Saya juga baca-baca dari internet ya, bahwa yang di nikah tanpa wali dan saksi pun katanya itu harus janda baru boleh. Sedangkan yang dikasih Fahim itu perawan semua santrinya. Gimana coba? Jadi nggak masuk dia. Mau mengikuti madhab Imam Malik umpamanya. Itu tanpa saksi saja. Tapi harus ada wali. Tanpa saksi nggak apa-apa. Nggak masuk. Karena si Fahim ini tanpa wali dan tanpa saksi. Atau mengikut Imam Hanafi. Yang tanpa wali hanya boleh ada saksi saja nih. Saksi doang. Wali nggak ada. Boleh Imam Hanafi. Tapi nggak masuk ke si Fahim. Fahim kan tanpa wali, tanpa saksi. Jadi ulama empat madhab ini nggak ada. Yang tanpa wali, tanpa saksi nggak ada. Apalagi Imam Syafi'i harus lengkap Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i paling lengkap. Gitu. Jadi dia mungkin mau menggabungkan ya madhab Imam Hanafi yang tanpa wali dan madhab Imam Maliki yang tanpa saksi. Mungkin maksudnya mana bisa digabungkan seperti itu. Ngaco. Si Fahim ini sudah ngaco. Nah, sekarang dari pertama dia mengatakan alasannya fitnah itu. Saya berani jongkok jalan dari Jember ke Jakarta, telanjang. Sekarang makin mendekati nih. Alasannya nikah Daud. Ya berarti dia sudah mengakui kalau melakukan hubungan. Ya kan? Nah, jadi si Fahim ini kalau menurut saya dia nah sekarang dia bawa pengacara baru kalau nggak salah itu Abu Nawas atau apa itu namanya. Udah nggak bakalan mampu orang. Kesalahannya sudah jelas. Fahim sudah mengakui kalau sudah ada pernikahan yang pernikahannya tanpa wali dan saksi di kamar berdua saja. Itu gimana itu? Madhab mana yang membenarkan? Apalagi itu perawan. Nggak masuk ke madhab manapun, nggak masuk. Lagi pula mana bisa dioplos Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau pakai satu-satu Imam Malik dalam pernikahan nih, ya berarti kan harus ada wali walaupun tanpa saksi. Gitu. Enak kira-kira yang enak dia gabungkan, buset, nggak bisa seenak itu bro. Kita kan mayoritas, kalau saya kan Imam Syafi'i. Kalau mau mengikuti madhab umpamanya dalam satu ritual, itu pun ada pengecualian ya, artinya di situasi tertentu seperti dalam jamaah haji, ya kan, karena kesulitan kalau kita bersentuhan dengan lain mahram, lawan jenis, masa harus kita bolak-balik. Lagi pula kan di Makkah berdesak-desakan itu kan merepotkan. Itu kita boleh mengikut. Itu kan. Ada darurat. Nah si Fahim daruratnya dari mana orang nikah kok? Alasannya darurat. Darurat apa? Darurat apa Fahim? Aduh aing mah. Kalau memang mau niat menikahi ya datangi orang tuanya. Hadirkan saksi. Daruratnya dari mana? Orang tinggal bilang ke orang tuanya. Itu bukan darurat. Emang niatnya mau selingkuh. Ya. Selingkuh dan juga dia sudah merusak hukum ya. Dia sudah merusak hukum, merusak masa depan santrinya, dan juga merusak nama baik pesantren. Bukan hanya dia, walaupun pesantren dia bukan aswaja dia. Bukan.
Rata-rata yang melakukan kasus-kasus seperti itu kan biasanya bukan dari pesantren-pesantren Aswaja NU, bukan. Seperti yang terjadi di Asdikiyah juga itu. Sekarang kasusnya sudah ditutup. Ya kan? Si Paim ini udah kesulitan lah, dia sudah terjebak dengan tindakannya dia sendiri, mengatakan fitnah. Yang pertama mengatakan fitnah, terus sekarang mengatakan bahwa nikah Daud itu, terus yang kedua pengacaranya sudah pada mengundurkan diri, terus yang ketiga dia sudah bukan hanya berhadapan dengan negara tapi dengan Nahdiyin, warga Nahdiyin banyak yang. Soalnya kenapa sih Fahim ini rekam jejak digitalnya itu sangat ekstrim untuk kepada ulama-ulama NU ya tentunya. Dia sering mencemooh, menyalahkan, bahkan mencibir, menghina ulama-ulama NU. Ya mungkin ya. Mungkin dia kualat kali. Dalam konten-kontennya kalau saya ikut sering dia. Salah satunya waktu dia menyerang ya Kiai Miftah, Gus Miftah dulu tentang masalah ceramah di gereja. Dia itu parah sekali ngatain Gus Miftah itu. Tapi waktu itu saya coba balas, saya counter kembali kontennya dia, terutama tentang masalahnya Gus Miftah yang ceramah di gereja. Saya counter dia, yang penontonnya itu beberapa hari sudah ribuan itu, cuman bukan di channel ini, bukan di channel ini, ada channel satu lagi. Saya counter, saya lawan gitu, maksudnya saya tanggapi balik ketika dia, tapi bukan hanya si Fahim waktu itu, orang-orang yang mencibir, menyalahkan Gus Miftah, saya counter balik, saya balas tanggapi, saya komentari balik. Ada yang dari siapa tuh, yang ngaku-ngaku santri Aswaja juga itu, lupa nama channelnya, itu sudah lama sih. Pokoknya orang-orang yang menyerang waktu itu dalam satu konten saya bahas, ya walaupun nggak luas ya, ala kadarnya gitu, sederhana. Ya artinya si Fahim ini sering menyerang ulama-ulama NU tanpa landasan ilmu yang apa ya. Kalau diserang balik ini jangankan sama kiai, sama ulama NU, sama santri saja udah tumbang sebenarnya ilmu-ilmunya dia, logikanya dia itu sudah. Apalagi kalau berhadapan dengan jamaah Basul Masail, waduh udah dah. Dari baca kitabnya, dari memahami sebuah teks, baik nas Al-Quran, hadis, ataupun ijma' para ulama gitu. Dan dia tuh cenderung hanya mencari kesalahan-kesalahannya saja. Dan ya pokoknya begitulah, dia intinya sering menyerang kiai-kiai NU di kontennya menyalahkan. Padahal kalau diserang balik itu dia tidak ada apa-apanya, cuman dia kelebihannya di omongannya doang, yang istilahnya iya ngomongnya banyak ngomong banyak, tapi nggak ada isi, ya bolak-balik di situ doang omongannya, kayak apa ya, reporter sepak bola gitu, bolak-balik. Ya oper ke kanan, ya diambil lagi sama Fahmi oper kepada Udin dioper kepada Samijan, udah. Ntar beberapa waktu kemudian gitu lagi, oper-operan dibahas lagi kayak gitu. Jadi dia putar-putar gitu. Dia hanya opini, nggak ada muatan hukumnya, walaupun ada lah sedikit. Jadi kalau sama santri-santrian itu dia diketawain sebenarnya. Sampai dia kepada kasus ini, yang alasannya sudah sangat tidak logis, sangat tidak tidak syar'i lah, dan tidak negarawi gitu kan. Entah aliran apa dia. Dulu yang di Bandung juga dia mengatasnamakan pesantren tahfidz ya. Sebenarnya itu bukan pesantren Aswaja. Kalau Aswaja NU itu standarnya jelas. Standar itu ya sambungan ke atasnya, ke pinggirnya itu
Kalau pesantren itu kan sambung menyambung. Semua pesantren di Indonesia itu sambung menyambung sanadnya. Kalau dia nggak tahu tuh si Fahim sama yang dulu tuh yang di Bandung, yang bahkan sampai santrinya melahirkan, naudzubillah ya. Sebenarnya saya juga pengen dulu bikin konten tentang itu tuh yang Ustadz di Bandung yang pesantren tahfidz yang itu mah sudah parah itu. Bukan hanya bukan hanya satu dan itu santrinya sudah melahirkan. Lebih parah itu. Sempat mau bikin konten cuman nggak sempat gitu. Jadi ya artinya gimana ya? Ya seperti itulah, nanti kita bahas di lain waktu lah. Walaupun sebenarnya beritanya sudah lama, tapi saya masih gregetan untuk membahas itu, gregetan. Baik secara hukum, sosial, ataupun ya dari sisi psikologis si korban ataupun si tersangka. Pengen, cuman ya nantilah kapan-kapan, oke teman-teman. Jangan diikuti jejak-jejak si Fahim, ini pesan saya, jangan diikuti. Terus yang kedua, hati-hati memasukkan anak ke pesantren atau sekolah ya. Pastikan pesantrennya memang bersanad jelas, terutama kepada ulama-ulama aswaja. Kalau pesantren aswaja NU Nahdlatul Ulama itu jelas saja itu sambung menyambung. Semua di Indonesia itu saling sambung menyambung, satu pesantren dengan pesantren lain. Nggak ada istilah apa namanya ya, sambung menyambung lah istilahnya, saling melengkapi, saling mendukung. Dan itu pun saya rasakan dulu waktu pernah mondok. Ketika berhadapan dengan suatu masalah, pesantren lain pun langsung bereaksi seperti itu. Ya karena dari sisi kekeluargaannya tiap pesantren itu nyambung. Pesantren ini seumpamanya punya mantu di sini, ini gurunya di sini, ini kesini adalah cucu, jadi gitu terus nyambung. Terus guru-gurunya belajar di guru ini adalah gitu, jadi sanad persambungan nya jelas dan saling sambung menyambung gitu. Jadi kalau apalagi masuk kepada pesantren yang Wahabi gitu, itu lebih bahaya lagi. Yang tidak jelas sanad keilmuannya, menghafal Al-Quran hanya dengan modal hafalan, tidak ada sanad, tidak ada sanad keilmuan yang jelas dari mana gurunya, main-main hafal aja. Kalau sanad itu kan jelas ada ijazahnya nih. Tahfidz itu kan harus ada guru yang jelas, ada ijazahnya, ada tahqiq juga. Ya, ada semacam piagam gitu kan, bahwa ini sudah gitulah pokoknya istilah-istilah dalam tahfidz. Karena saya bukan hafidz ya, bukan penghafal, jadi kurang begitu paham ya. Pokoknya itulah, hati-hati memasukkan anak ke pesantren. Jangan asal dia berjubah pakai peci, kemana-mana jenggotnya panjang, kemana-mana assalamualaikum, jangan hanya dilihat itu. Sekarang preman pakai jubah juga disebut ustadz sekarang. Hati-hati. Orang yang baru belajar ilmu 1-2 bulan sudah pakai jubah, pakai udang-udang, langsung ceramah. Buset, ceramahnya ngawur gitu kan. Itu yang bilang bukan saya. Itu ulama besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Aqil Icharod. Banyak penceramah terutama di kota-kota besar yang khutbah, yang penceramah. Ustadz itu banyak yang buya, baca Al-Qurannya ngawur, nggak pakai tajwid, apalagi pemahamannya. Pemahaman itu kan mengikuti terjemah, mengikuti tafsir terjemah tafsir, mengikuti lafaz teks. Kalau teksnya salah ya nanti maknanya salah, pemahamannya jadi salah, begitu. Seperti contoh nar sama nur, cuma beda satu huruf itu sudah berbeda makna. Ya. Ada lagi hurufnya sama, dal, ya, nun.
Itu tergantung bacanya. Kalau dibaca dainun itu hutang. Kalau dinul Islam, agama Islam itu jadi agama. Kalau kalau dain itu hutang. Padahal hurufnya sama, cuma beda harokat. Itu salah satu contoh. Seperti itu. Jadi sekarang memang pesantren sudah gimana ya, terutama daerah Jawa Barat ke Kulon itu sudah memprihatinkan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur masih kuat tradisi kepesantrenan, masih kuat sanad keilmuan, keaswajaannya. Nah, makanya banyak orang-orang Wahabi, orang-orang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Wahabi ya, itu menyerangnya daerah Jawa Barat ke Kulon, ke barat. Jawa Barat, Jakarta, ya Bogor, Depok, Jakarta, ke sana Tangerang. Ya karena basic pesantrenannya, bukan saya meremehkan ya, yang saya tahu gitu, yang saya pahami, mereka kebanyakan menyerang daerah Jawa Barat ke Kulon. Kalau Jawa Barat ke Wetan udah habis. Contohnya si Pahim ini sudah habis. Walaupun dia punya pesantren, paham-paham itu banyak kan di yang saya tahu gitu loh. Oke teman-teman, Opai SB dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena saya manusia biasa. Kalau saya salah, aduh, karena saya nggak biasa ngomong cepat ya, jadi suka keceletot, sabkulisan gitu kan. Kalau ada yang salah keliru silakan dibetulkan, diluruskan. Kalau ada yang terlalu lebih dikurangi, ada yang terlalu lebih ada yang kurang silakan dilengkapi, seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.